Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di kisah horor. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi cerita terkait dengan yang namanya pengalaman mistis ya, atau pengalaman gaib yang nantinya akan diceritakan oleh narasumber Kang Payu. Ini terjadi kisah pengalaman nyata yang dialami oleh Kang Wayu ya. Tapi sebelumnya marilah kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amin amin rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya memberikan terkait pengalaman kisah yang dialami oleh Kang Payu ya, kisah nyata ya. Mari pemirsa kita simak ya cerita pengalaman yang dialami oleh Kang Wayu. Ini cerita yang awalnya katanya Kang Wayu itu kakak istrinya itu meninggal dunia ya. Ketika 1 minggu dari meninggal dunia itu ya, itu katanya ketika jam 12 malam atau tengah malam ketika mau tidur habis tahlilan pada waktu itu tahlilan ke-7 hari ya. Tahlilan ke-7 hari itu katanya antara sadar dan tidak sadar ya ditemui oleh almarhum kakaknya dari istrinya Kang Wayu. Nah, untuk lebih jelasnya ya ceritanya seperti apa, mari kita simak pemirsa. Silakan pada Kang Wayu untuk menceritakan pada pemirsa untuk lebih jelas mendetail ceritanya seperti apa. Silakan. Terima kasih Kang Awi atas kesempatannya untuk berbagi cerita tentang mistis ya. Ini saya mengisahkan tentang peristiwa ditemui oleh sosok arwah ya. Arwah orang yang sudah meninggal. Di sini kebetulan kakak dari istri saya. Itu pada awalnya seperti apa ya kronologisnya? Silakan diceritakan pada pemirsa lebih mendetail ya dari awal sampai dengan terakhir. Silakan Kang Wayu. Pada waktu sebelum meninggal, karena kakak saya dari sebelum meninggalnya itu dari berbagai macam pemikiran dari para saudara-saudara dari istri saya ya. Ada yang kena santet, mungkin juga kena penyakit secara alami ya. Nah, ketika meninggal setelah tahlil 7 hari ya, sebagai adat orang Jawa ya, malamnya saya sekitar jam 10 pulang dari rumah kakak istri saya ya. Oh, berarti itu terjadi bukan di rumahnya almarhum ya? Bukan ya? Bukan. Berarti itu ketika habis tahlilan 7 hari ya, kakak dari istri almarhum tersebut ya terus pulang sampai di rumah itu jam berapa kan? Dari rumah almarhum ya, jam 10 nyampe di rumah jam 11 ya, biasa namanya juga baru ketinggalan ya dari istri saya. Mungkin dari waktu selang itu kan tidak bisa tidur, sekitar jam 12 masih juga belum bisa tidur, istri saya juga belum tidur. Nah, setelah saya tidur di kamar depan sendirian, nah, istri saya tidur sama anak-anak ya. Jadi kamar depan sama
kamar samping ya, karena berjejer. Selang saya tiduran sampai sekitar jam 2 malam ya, tengah malam saya nggak bisa tidur. Baru sekitar jam 2 lebih saya baru istilahnya mau tidur, sudah ngantuk banget ya. Nah, pada waktu mau selang menjelang tidur itulah saya sekitar antara setengah sadar dan tidak sadar ya, karena mungkin juga lelah. Saya melihat dari gorden kamar depan seperti kena angin, bergerak-gerak sendiri, ya seperti tiup angin ya, seperti kena kipas lah. Padahal waktu itu kan nggak ada kipas ada di kamar yang satunya. Nah, gorden berkibar-kibar di waktu tengah malam itu, dan saya sendiri melihatnya itu menjadi tanda tanya dalam hati saya, ini ada apa? Kok nggak ada angin, nggak ada apa kok? Gorden itu berkibar-kibar seperti kena angin. Gerak-gerak kayak gordennya ya? Ya. Padahal udah waktu itu ada angin apa enggak? Tidak dalam ada. Kamar itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tapi kenyataannya gorden yang ada di kamar itu bergerak. Iya, iya seperti tiup angin, kena angin. Nah, selang 3 menitan itu gorden berkibar itu lama ya, 3 menit cukup lama ya. Ya, cukup lama 3 menit ya, bergerak sendiri ya. Nah, muncullah sesosok yang menyerupai almarhum kakak istri saya, dengan wajah yang ya kurang apa, sedih lah, dalam keadaan sedih, wajahnya kelihatannya sedih. Itu kan pertama awalnya itu kan mungkin karena apa, minta pertolongan apa, saya juga nggak tahu ya, dalam wujudnya yang begitu sedih. Walaupun beda ketika waktu sakit sebelum meninggal itu kan wajah yang sudah kurus, beda dengan ketika waktu yang menyerupai dari almarhumah ya, dengan mimik wajah yang normal seperti ya waktu sehatnya lah ya. Nah, tapi dalam keadaan yang pastinya sedih banget. Cuman karena saya juga udah tahu kalau dari yang sudah meninggal ada takut. Jadi saya potong, mohon maaf Kang Wahyu ya. Ketika gorden itu bergerak sendiri ya dalam waktu 3 menit ya katanya ya. Nah, setelah itu muncullah atau menampakkan diri ya, istilahnya makhluk gaib atau sebangsa jin, tapi menyerupai almarhum ya, seperti itu ya. Itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar, Kang Wahyu itu bisa melihat ya sosok seperti itu yang menyerupai almarhum kakak dari istrinya Kang Wahyu itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Nah, itu yang tadi Bu saya katakan tadi, setengah sadar dan tidak sadar. Jadi seperti dalam setengah sadar itu dalam keadaan belum tidur tapi setengah tidur. Nah, seperti itu. Jadi selangnya itu sedikit ya, waktunya beberapa detik lah. Ngantuk yang mau tidur langsung melihat itu tadi yang saya ceritakan tentang gorden yang bergerak sendiri. Nah, ketika melihat dari yang menyerupai dari almarhum ya, almarhum kakak dari istrinya Kang Wahyu itu diam saja atau ada pesan ngomong apa sama Kang Wahyu atau bagaimana itu? Jadi kebanyakan orang yang melihat orang yang sudah meninggal itu pasti kebanyakan diem
tidak mengatakan sesuatu apapun. Seperti itu ya? Iya, cuman dengan menunjukkan mimik yang kadang bisa ceria, bisa sedih. Nah ini yang saya temui ini mimik yang sedih. Nah dalam keadaan sedih, mimik yang sedih itu ya, arwah yang menyerupai kakak dari istri saya itu tiba-tiba langsung menuju tempat tidur saya, terus tiduran di samping saya. Nah, waktu tiduran di samping saya kan saya jadi kaget banget ya. Kaget, saya langsung berarti membelakangi. Saya langsung membelakangi karena saking takutnya. Iya, ya nggak takut banget sih, cuman ya rada-rada takut aja. Ya jadi keadaan yang sangat buat merinding. Kalau udah tahu merinding banget. Nah, ketika itu berselang berapa? Berarti berlangsung 1/4 jam. 4 jam. Iya kan. Saya membelakangi dengan berpikir macam-macam ya, ini mau apa? Ya sendiri jadi bingung karena setelah 1/4 jam saya langsung lari membuka pintu kamar langsung menuju ke kamar istri saya. Nah ketika menampakkan diri dari almarhum tersebut ya, setelah itu almarhum tersebut ya tiba-tiba langsung tidur di sampingnya Kang Wahyu. Iya. Tidur di sampingnya Kang Wahyu. Iya. Langsung di sampingnya. Iya, langsung. Secara otomatis Kang Wahyu takut. Ya takut banget. Otomatis yang Otomatis. akhirnya membelakangi tidurnya ya iya. kan. Nah di situ apakah cuma diam saja yang dari pihak almarhum yang menyerupai almarhum itu diam saja ketika tidur di sampingnya Kang Wahyu atau bagaimana itu? Jadi dalam waktu itu tidak ada gerakan apapun ya, dari arwah yang menyerupai ya, yang menyerupai kakak istri saya ya. Jadi gerakan-gerakan pun tidak ada. Makanya senang bertemu saya langsung lari membuka pintu kamar. Seperti itu. Jadi pada intinya ya, Kang Wahyu itu mungkin antara sadar dan tidak sadar ya. Yeah. Seperti itu ya Kang Wahyu Yeah. ya. Yang buat saya penasaran pemirsa, itu ketika orang meninggal ya, kan katanya kan untuk arwah kan tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Yeah. Yang saya tahu ya, menurut saya ya, itu kan ketika sudah meninggal kan berada di alam kubur ya, Yeah. alam barzah. Berarti yang ketika menampakkan diri seperti itu ya, menurut saya itu adalah sebangsa makhluk gaib jin ya, Yeah. yang menyerupai almarhum kakak dari istri Yeah. Kang Wahyu seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim memang harus percaya itu ya. Iya. Orang yang sudah meninggal tidak akan kembali lagi ke dunia. Iya betul ya. Nah itu saya juga mengatakan akan sesosok yang menyerupai. Iya menyerupai. Kan sebangsa jin ya. Iya betul ya. Sebangsa jin yang menyerupai. Nah itu. Iya. Nah pemirsa, saya jadi penasaran ya. Ketika Wahyu melihat ya yang menyerupai almarhum kakak dari istrinya Kang Wahyu, itu pada waktu itu pakai baju apa? Yang ketika Mas Wahyu melihat almarhum yang sudah meninggal kakak dari istri Kang Wahyu itu memakai baju apa? Bajunya itu kaos coklat dengan pakai celana pendek. Berarti pakai baju biasa ya? Iya. Pakai kaos, baju apa kaos? Kaos Biasa Kaos, coklat ya. dengan Bawahnya celana pendek. Iya, Oh. ulat lah ya. Iya. Istilahnya berulat. Saya tahunya bajunya bukan seperti itu. Saya tahunya bajunya baju semacam pakaian gamis ya. Terus identik dengan warnanya putih ya, seperti yang ada di film-film ya, Iya. TV ya, seperti itu ya. Iya. Ternyata setelah saya tanyakan pada Kang Wahyu mengalami kejadian
yang nyata ini ya, mengalami sendiri ya, ternyata pemirsa, ternyata pakai bajunya yang menyerupai almarhum, pakai baju kaos, bawahnya adalah celana pendek. Iya. Seperti itu. Iya. Betul sekali. Jadi pada intinya Kang Wahyu, mungkin ada sesuatu pesan ya, atau ada pihak makhluk gaib yang iseng ya, yang iseng seperti itu. Jadi sengaja untuk menggoda Kang Wahyu ya, dengan menyerupai almarhum kakak dari istri Kang Wahyu seperti itu ya. Seperti itu kan mungkin dari pihak bangsa jin lah ya. Jin. Bukan arwah asli dari kakaknya almarhum kakaknya Kang Wahyu bukan, iya. Tapi itu hanya menyerupai, mungkin yang menyerupai dalam mungkin bahasa jin, itu katanya ya katanya ya. Iya. Jadi pemirsa ya, seperti ini ya kisah daripada Kang Wahyu yang dialami ya. Kisahnya seperti itu, mungkin pemirsa juga pernah mengalami seperti ini mungkin ya, mengalami apa yang diceritakan oleh Kang Wahyu. Barangkali ya hampir sama, hampir mirip ya. Cuman pada intinya ya, ketika orang meninggal dunia ya, itu dari pihak arwah yang meninggal dunia tersebut itu tidak akan kembali ke alam dunia. Berbeda, alamnya sudah berbeda ketika sudah meninggal ya. Itu berada di alam kubur ya, alam barzah. Jadi ketika menampakkan atau muncul ya, itu bukan aslinya ya, tapi yang atau ada pihak lain ya, atau bangsa halus yang lain yang menyerupai saja seperti itu ya. Kori. Iya. Jin korin ya. Iya. Yang terpenting ya, ketika saudara kita ada yang meninggal ya, jangan lupa untuk kasih doa ya. Betul. Kasih doa terus karena di sana ya itu mengharapkan doa yang ada, yang hidup yang ada di dunia ya, seperti itu. Minta doa untuk sebagai penolong ya. Kalau didoakan nanti kan bisa meringankan beban dari sisaan alam kubur ya. Seperti itu ya. Makanya jangan sungkan-sungkan, jangan malas, tetap mengaji, baca Al-Quran ya, ditujukan pada yang meninggal. Apalagi pas ketika hari Jumat Kliwon ya, itu banyak pada ke makam untuk mendoakan. Seperti itu ya. Iya, jadi oke ya. Untuk cerita ini sudah selesai? Sudah. Iya, oke. Pemirsa, untuk kisah horor ini apa yang terjadi Kang Wahyu ya, demikian dari awal sampai terakhir diceritakan oleh Kang Wahyu. Mudah-mudahan bisa untuk menemani Anda, menemani di jam istirahat Anda ya. Jangan lupa untuk bantu kami untuk klik subscribe, tombol warna merah diklik ya, tombol subscribe, like, subscribe ya, lonceng diaktifkan. Tujuannya adalah untuk bisa menerima notifikasi video-video dari kami selanjutnya terkait dengan yang namanya kisah horor di channel Kisah Horor. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.